Oke, hello guys, selamat datang kembali di channel Sanggara Papuang. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang kisah awal dari Bata Santiago dan sekarang sudah masuk ke bagian perlawanan Bata Santiago terhadap VOC. Saat itu tekadnya sudah bulat, lebih baik berjuang daripada menyerah dan melihat rakyatnya ditindas. Dengan strategi perang yang cerdik, Bataha dan pasukannya siap menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Namun, di tengah panasnya pertempuran, bahaya baru mengintai. Bukan dari serangan musuh, tetapi dari sikap pengkhianatan orang-orang terdekat yang dulunya dipercaya. Akankah perjuangan seorang raja yang pemberani ini berhasil mempertahankan tanah airnya? Ataukah siasat licik dan pengkhianatan akan mengalahkan semangatnya? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana dan tetap di Besang, Bekeng Sangihe. Saat itu VOC mengerahkan Sultan Sibori, anak Sultan Mandarsya dari Maluku sebagai perantara untuk memaksa Bataha menandatangani perjanjian. Bataha dengan tegas menolak menandatangani perjanjian tersebut. Akhirnya, Sultan Sibori kembali ke Maluku untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak VOC. Sambil menunggu jawaban dari VOC, Bataha mengadakan pertemuan dengan para pejabat kerajaan dan semua pihak yang terlibat dan melibatkan diri dalam peperangan. Dalam pertempuran itu, dengan tegas Bataha berkata, Ikite mendiahi wuntu wanguseke nusa kumbahang katumpang, yang artinya kita harus menyiapkan pasukan perang, negeri kita jangan sampai dimasuki musuh. Saat Bataha sedang mengadakan pertemuan itu, VOC sedang membuat siasat baru, yaitu dengan mengawinkan Sibori atau Sultan Kaicil Sibori dengan Maimunah, putri kerajaan atau putri dari Raja Tabukan. Pernikahan tersebut dilakukan untuk mempermudah masuknya pasukan VOC dan sekutunya yaitu Sultan Sibori untuk tinggal lama di Pulau Sangihe. Armada VOC akhirnya datang dari Maluku dan tiba di kerajaan Tabukan, tepatnya di Soatebe. Kemudian mereka menyusur pantai menuju ke Tanjung Maselihe. Namun, Bataha sudah siap. Para pengintainya di Lembah Bua telah memberi sinyal. Dari istananya di Bawontiwo, ia memantau lalu turun tangan langsung memimpin pasukan laut di Semulawak. Strategi perang yang dipakai Bataha saat itu sangat cerdik dan berlapis. Lapisan pertama, Bataha sendiri memimpin armada laut dari Pantai Bahoy menggempur musuh di laut lepas dengan Konteng dan Kora-Kora. Lapisan kedua, adiknya Diamanti memimpin pasukan darat di pantai. Lalu lapisan ketiga, adiknya yang lain yaitu Sapela bersiap dengan pasukan gunung sebagai cadangan terakhir. Kalau sampai mereka terdesak dan dipaksa mundur, mereka akan berlindung di atas bukit yang jauh dari pantai, seperti di daerah Bentihe, PK, dan berakhir di Longso. Di sana terdapat benteng kecil yang tersusun dari batu-batu besar. Benteng tersebut bernama Batu Bakara. Pertempuran itu berlangsung berbulan-bulan. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, tetapi pasukan Bataha tak bisa dikalahkan. Melihat kegigihan ini, VOC menghentikan perang dan mencari siasat licik yang baru. Saat itu mereka menemukan dua sahabat dekat Bataha, yaitu Sasoboho dari Tabukan dan Bawohanggima dari Pensu. Kedua sahabatnya ini menemui Bataha yang sedang berada di bekas istana Tatahikang. Bataha yang mengetahui kedatangan mereka segera pergi menyusuri pantai ke Kahuis untuk menemui mereka. Di pantai Kahuis bertemulah dua pihak tersebut. Saseboho dan Bawhanggima berusaha membujuk Bataha agar menyetujui perjanjian, tetapi Bataha tetap menolak. Lalu terjadilah pertempuran antara kedua pasukan. Agar tidak jatuh korban yang lebih banyak, Bataha memilih menghindar dari tempat itu. Dengan langkah cepat, dia beranjak dari pantai lalu menuju istana yang jaraknya tidak jauh. Sesampainya di istana, Bataha memeluk anaknya yaitu Sinadia dan mendengar kata-kata penyemangat dari ibunya. Jadikanlah dirimu sekuat namamu, Bataha, yang berarti sakti. Kemudian dengan beberapa puluh pengawal, ia lalu menuju bukit, menyusuri Bawoluhu, PK, hingga akhirnya tiba di persembunyian terakhir mereka yaitu di Batu Bakara. Dari atas batu-batu Bakara, ia memandang indahnya Laut Sangihe dan di baliknya ada pemandangan Gunung Sahandarumang. Tepat saat mereka di Batu Bakara, kedua sahabat pengkhianat itu menemukannya atau menemukan Bataha. Sebagai sahabat, Bataha mempersilahkan mereka untuk masuk. Dan ketika mereka masuk, mereka langsung menyampaikan sebuah ancaman. Jika Bataha tidak menyerah, rakyat, keluarga, dan kerabatnya akan dihukum. Mendengar hal itu, demi melindungi rakyatnya, Bataha memutuskan untuk turun dan menyerahkan diri di pantai Pagulu di depan keluarganya sendiri. Kemudian ia naik ke perahu VOC menuju ke Tahuna. Sebelum perahu didayung, ia sempat meneriakkan pekik perjuangan
perjuangannya, yaitu Nusa Kumbahang Katumpaeng atau negeri kita jangan dimasuki musuh. Sesampainya mereka di kantor VOC yang terletak di Tanjung Tahuna, yang kini menjadi markas Kodim 1301 Sangihe, Bataha Santiago kembali menolak menandatangani lens kontrak yang disiapkan oleh Sultan Kaichil Sibori. Penolakan itu membuat sang Sultan murka, namun pada awalnya Bataha hanya dijatuhi hukuman ringan, bukan hukuman mati. Situasi berubah drastis setelah Bataha mengucapkan kata-kata yang menyinggung harga diri Sultan Kaichil Sibori. Ia berkata, "Jika warna kulitmu sama dengan warna kulit VOC, maka saya akan menandatangani lens kontrak. Tetapi karena warna kulitmu sama dengan warna kulitku, saya tidak akan menandatangani kontrak itu." Perkataan itu membangkitkan amarah Sultan Kaichil Sibori. Merasa dihina, Kaichil Sibori kemudian mengatasnamakan VOC menjatuhkan hukuman mati kepada Bataha Santiago. Regu tembak segera disiapkan untuk melaksanakan eksekusi. Namun sebuah keajaiban terjadi. Peluru-peluru yang ditembakkan tak mampu menembus tubuh Bataha yang sakti. Setelah berkali-kali ditembak dan tetap hidup, akhirnya hukuman tersebut diganti menjadi hukuman gantung. Di bawah langit senja Tahuna, di sebuah tiang gantungan, Bataha Santiago menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk memastikan kematiannya, Sultan Kaichil Sibori memerintahkan agar kepala sang kesatria sakti itu dipenggal. Menjelang subuh setelah eksekusi dari Bataha Santiago, Sapela, adiknya Bataha, tiba dengan perahu dari Mangan itu di lokasi eksekusi dan berhasil mengambil jasad Bataha. Tetapi karena tubuhnya yang terlalu besar, ia hanya bisa membawa kepalanya untuk dimakamkan dengan layak. Kemudian di pelayarannya, demi keamanan, ia menguburkan kepala Bataha di antara akar-akar pohon besar di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Nento. Makam itu dirahasiakan hampir ratusan tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali sekitar tahun 1950. Sementara kubur badannya tak pernah ditemukan sampai saat ini. Kemudian setelah kematian dari Bataha Santiago, kepemimpinan kerajaan Mangan itu diambil alih atau diteruskan oleh adiknya yaitu Charles Diamanti yang akhirnya terpaksa menandatangani kontrak dengan Belanda pada tahun 1677 yang menandai awal pengaruh penjajah di Mangan itu. Bataha Santiago mungkin sudah gugur, namun kisah kepemimpinannya, kecintaannya pada ilmu, keyakinannya yang teguh dan keberaniannya melawan ketidakadilan tetap hidup. Ia adalah simbol perlawanan dari utara Nusantara, seorang raja terpelajar yang memilih mati terhormat daripada tunduk pada penindasan. Namanya adalah Bataha Santiago atau Don Sinjugov or Jugolov Santiago. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian penasaran dengan cerita-cerita yang ada di Pulau Sangihe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.